Shalom Alaikum. Selamat malam. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Saudara, malam hari ini, di malam pertama minggu ini, kita akan merenungkan satu tema. Yesus setia, kepala kita. Yesus setia, kepala kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami hendak merenungkan sabdamu yang kudus. Kiranya roh Tuhan menjaga dan menaungi kami. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya kami berserah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6. Akan saya baca demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa bagi orang Yahudi itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan yang paling top. Itulah dalam iman percaya orang Yahudi. Dalam iman percaya kita memang berbeda. Yesus disebut Musa kedua karena mempunyai kesamaan-kesamaan dengan Musa yang pertama. Tetapi ada satu yang membedakan, bahwa Musa tidak mendapat kemenangan ketika dia membawa umat Allah berkeliling berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Namun Yesus yang Musa kedua, ketika dia dibawa berkeliling-keliling di padang gurun 40 hari 40 malam lamanya, ketika Yesus berpuasa berhadapan dengan binatang-binatang buas, Yesus menang menghadapi berbagai macam pencobaan, ujian. Yesus menang, tetapi Musa kalah. Dan karena itulah maka Musa hanya boleh memandang tanah terjanji, sedangkan Yesus, dia membawa kita, karena dia menang, membawa kita ke tanah terjanji. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui ayat yang kita baca ini, kalau Musa itu pelayan rumah Tuhan,
rumah dunia ini, tetapi Yesus adalah kepala rumah Tuhan. Jadi sangat berbeda. Musa pelayan rumah Tuhan, Yesus kepala rumah Tuhan. Tadinya menurut bangsa Israel yang namanya rumah Tuhan hanya ada di Yerusalem, di Bait Allah saja. Tapi sebenarnya rumah Tuhan ketika 40 tahun berputar-putar di padang gurun, rumah Tuhan di mana? Ya di seluruh dunia ini. Makanya pada waktu malam hari Tuhan hadir menerangi dengan tiang api. Di waktu siang hari Tuhan hadir menuntun Israel dengan tiang awan yang menyejukkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi Yesus kepala atas rumah Tuhan. Seluruh kepala dari seluruh dunia dengan segala isinya ini. Dan secara sempit menurut ayat 6 Ibrani pasal 3, Yesus adalah kepala dari rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan itu adalah tubuh kita, diri kita ini. Karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, Yesus setia sebagai imam besar yang berkorban sekali untuk selama-lamanya dan membawa saudara untuk bisa sampai ke surga bertemu dengan Tuhan. Nah, malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk memahami bahwa Yesus yang setia itu berkenan menjadi kepala kita, menjadi kepala atas rumah kita, yakni tubuh kita, hidup kita, dan seluruh kehidupan kita secara utuh. Yesuslah kepalanya. Nah, kalau Yesus itu kepalanya atas kehidupan kita, maka satu, jangan khawatir, jangan takut. Maka Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Jadi ketika Yesus itu mengepalai kehidupan kita, Yesus menyapa kita, maka jangan takut. Kenapa tidak boleh takut? Yesus itu hadir, Immanuel, Allah yang beserta kita, yang bersama-sama dengan kita, yang bersama dalam pergumulan kita, yang bersama di dalam mengarungi bahtera kehidupan. Melalui suka duka Yesus hadir. Karena itu kita tidak akan pernah takut menjalani kehidupan, tetapi yakinlah bahwa kita akan mampu keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Yesus Immanuel, Yesus bersama-sama dengan kita, Yesus kepala kita. Kalau kepala berarti pemimpin. Pemimpin itu berarti bersama-sama dengan yang dipimpin, tidak jauh, tidak membiarkan yang dipimpin, tetapi Yesus bersama-sama dengan yang dipimpin memasuki kehidupan ini, menjalani kehidupan ini. Karena itulah saudara, maka ketika Yesus yang menjadi imam agung, imam besar itu, dia berkorban sekali untuk selama-lamanya dan bersama-sama dengan kita menjalani kehidupan ini, dan akhirnya menuntun kita sampai ke tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Yesus sudah bersabda jangan takut, itu berarti Yesus menjamin kehidupan kita. Kenapa? Yesus itu berkat untuk kita. Kenapa Yesus berkat? Karena Yesus itu yang punya berkat, yang menciptakan segala tetek mengek yang ada di bumi ini, yang kita butuhkan ini. Jadi kalau Yesus berkata jangan takut, maka bukan hanya persoalan aman,
tanpa gangguan, tapi juga persoalan perut kita menjadi kenyang, kehidupan kita dicukupkan, maka di situ kita akan terus menjadi pemenang. Karena itu saudara, pada malam hari ini berjuanglah bersama dengan Yesus. Yakinlah bahwa Yesus bersama dengan saudara. Karena itu ketika saudara bekerja, ketika saudara berusaha, maka saudara sedang bersama-sama dengan Yesus, dan pasti diberikan kekuatan, keberhasilan, dan sukacita. Damai sejahtera Yesus bersama dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh firman-Mu luar biasa atas kami semuanya. Karena Yesus setia dengan kami semua dan menjadi kepala kami. Karena itulah Yesus memimpin kami, bersama-sama dengan kami, menuntun kami untuk memasuki tanah terjanji. Berkati kami Bapa, supaya kami mampu menghayati akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami sebagai anak-Mu Tuhan, dan lindungi kami supaya kami kuat dan tahan dari corona. Terima kasih Bapa, ampunkan kelemahan kami. Kehidupan kami malam ini sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan kiranya cinta kasih Tuhan dan damai sejahtera Yesus Kristus serta pemeliharaan Allah Bapa dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Kita akan pujikan PKJ 138 bait pertama dan ketiga. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu. Kini kekuatan dan besok harapan. Hujan berkat Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi. Amin.